Halo dokter, dalam meresepkan inhaler pada pasien, sangat penting bagi dokter untuk memberikan instruksi yang tepat terkait cara penggunaannya pada pasien. Karena bila inhaler tidak digunakan secara benar, terapi bisa menjadi tidak efektif dan tujuan terapi bisa jadi tidak tercapai. Nah, Alomedica punya tips nih terkait cara penggunaan inhaler yang benar. Simak videonya yuk dok! Halo, perkenalkan saya Dr. Felicia dari Alomedica. Selamat datang kembali di Alomedica Hack Series, di mana kami akan membagikan tips-tips medis yang mudah dan bahkan bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Oh iya dok, melalui aplikasi Alomedica, dokter juga bisa mengakses berbagai informasi dan tips medis, serta berdiskusi bersama puluhan ribu dokter di Indonesia. So, jangan lupa download aplikasinya sekarang ya dok. Kali ini, Alomedica ingin membagikan tips menggunakan inhaler yang benar. Sebelumnya, saya mau jelasin sedikit nih, ada berbagai jenis inhaler. Ada yang jenis metered dose inhaler atau inhaler dosis terukur. Ada juga yang berjenis inhaler serbuk kering atau dry powder inhaler. Kali ini, tips yang akan kami bagikan adalah cara menggunakan jenis metered dose inhaler. Nah, sekarang inhalernya udah ada nih. Sebelum pakai inhalernya, pastikan dulu ya dok kalau dosisnya sudah sesuai. Bagaimana cara taunya? Di kotak ini, dokter dapat melihat angka 200 dosis, berarti bila dokter menyarankan pasien untuk inhalasi sehari 4 kali, maka inhaler ini hanya bisa digunakan selama 50 hari. Selain itu, jangan lupa untuk melihat tanggal expired obat. Caranya, ambil bagian kanister, lalu lihat tanggal expirednya di sini. Pertama-tama, buka penutup inhalernya. Letakkan jari telunjuk di bagian atas inhaler dan jari jempol di bagian bawah seperti ini. Kocok terlebih dahulu inhalernya sekitar 10 kali agar kandungan obat dan propelan di dalamnya tercampur. Pada inhaler yang masih baru, kita perlu melakukan priming terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pemakaiannya. Nah, untuk inhaler ini berdasarkan cara pemakaiannya, priming dilakukan sebanyak 2 puff. Jadi, seperti ini ya dok. Priming juga umumnya perlu dilakukan ketika inhaler sudah lama tidak digunakan. Nah, untuk inhaler ini, priming dilakukan bila tidak digunakan selama lebih dari 5 hari. Bila sudah, sekarang kita persiapan untuk menggunakan inhaler. Bagian ini adalah bagian yang dimasukkan ke dalam mulut pasien. Saat digunakan, mulut harus menutup bagian ini seluruhnya agar tidak ada kandungan obat yang lolos keluar. Priming bisa dilakukan dengan menyemprotkan inhalernya agar inhalernya siap digunakan dan dosis yang diinginkan bisa tercapai. Sebelum menyemprotkan, pasien harus membuang napas panjang terlebih dahulu, sebisa mungkin sampai ekspirasi maksimal. Setelah itu, pasang inhaler ke dalam mulut dengan posisi mulut menutup rapat bagian bawah inhaler dan perlahan tarik napas dalam melalui mulut sembari menyemprotkan inhaler menggunakan jari telunjuk. Minta pasien untuk terus menarik napas perlahan sepanjang yang pasien bisa. Setelah itu, jangan langsung membuang napas, tapi tahan napas sejenak. Bila memungkinkan, tahan napas hingga 10 detik. Hal ini dilakukan agar kandungan obat dalam inhaler dapat mencapai bagian terdalam dari paru-paru. Bila sudah, buang napas perlahan melalui mulut atau hidung. Nah, bila diperlukan dosis tambahan, maka tunggu sekitar 30 detik hingga 2 menit, baru bisa diulangi step sebelumnya. Bila sudah selesai, cuci mulut dengan berkumur-kumur menggunakan air bersih, kemudian dibuang. Step ini terutama penting dilakukan pada penggunaan inhaler yang mengandung kortikosteroid untuk mencegah efek samping seperti oral thrush. Nah, itu dia cara menggunakan inhaler jenis dosis terukur dengan tepat. Tentunya, kita perlu menyarankan pasien untuk menggunakan alat tambahan yaitu volumetric spacer agar dapat meningkatkan penghantaran obat serta mengurangi efek samping. Alat ini diperlukan pada pasien anak atau pasien yang tidak mampu menggunakan inhaler jenis ini. Dokter sendiri, apakah memiliki tips atau hacks lain? Komen di bawah ya dok! Dan jangan lupa untuk like dan share supaya semakin banyak orang yang tahu tips ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak kelewatan video Alomedica Hack selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.